Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Wudori, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Lebak yang bertugas di SDN 3 Harian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Alifuddin SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak, ya. Jadi saya di sini akan melakukan wawancara nih. Ingin ngobrol-ngobrol sama Bapak ya terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Pak, sebagai seorang pemimpin. Mohon izin Pak ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yang saya ingin tahu dari Bapak, pengalaman-pengalaman Bapak, karena saya sebagai lagi atau sedang belajar gitu Pak ya. Jadi tentang bagaimana nih cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah, pasti sudah banyak masalah-masalah yang dihadapi, sudah menemukan kasus-kasus yang pernah dihadapi, baik itu kasus di dalam pribadi ataupun dan yang paling utama itu kasus-kasus di lingkungan Bapak. Nah, selama ini Bapak bagaimana nih cara mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak temukan, apakah termasuk bujukan moral ataupun kelima etika? Gitu Pak. Baik ya, selama ini selama menjadi kepala sekolah tentunya permasalahan itu pasti ada ya, baik dalam diri sendiri ataupun dalam lembaga atau dalam lembaga yang saya pimpin. Jadi permasalahan dalam secara pribadi pasti ada dan saya dapat menyelesaikan secara pribadi. Tapi permasalahan yang ada di lembaga itu saya tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Harus sesuai dengan etika ya. Harus sesuai dengan etika atau norma kehidupan yang ada. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus mengamati dulu permasalahannya. Jadi permasalahan yang terjadi gitu ya. Kita harus intinya harus mengumpulkan data dulu, jangan dulu sembrono ya. Jadi apakah permasalahan itu perlu diangkat secara musyawarah atau tidak, atau hanya didiamkan begitu saja karena misalkan masalah itu kecil atau tidak terlalu penting ya. Tapi sekecil mungkin saya selalu mengamati apakah permasalahan ini harus segera atau bagaimana ya kan. Dalam pengambilan keputusan itu saya tidak sembrono gitu kan. Jadi sesuai dengan etika pada sekolah, pada aturan yang ada gitu. Itu mungkin pengambilan keputusan yang selalu saya pakai gitu ya, sesuai dengan aturan. Jadi intinya dalam mengambil keputusan itu Bapak tidak langsung, kalau ada permasalahan Bapak itu tidak langsung percaya begitu saja gitu ya. Iya. Data yang cari informasi dari berbagai pihak gitu ya, dari yang misalkan yang mengusulkan masalah atau dari pihak luar gitu ya, lain. Lalu diputuskan sesuai peraturan yang ada di sekolah Bapak. Gitu Pak ya. Oke Pak, jadi selama ini Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SDN 3 Harian ini, nah dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sama-sama penting ataupun sama-sama benar gitu kan, ini benar, itu benar gitu kan, ini penting, itu penting. Nah, bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan tersebut Pak, dalam pengambilan keputusan itu? Ini ya,
dalam pengambilan keputusan semuanya itu dikembalikan sama peraturan, Pak. Contohnya misalkan juga menjalin hubungan dengan rekan sejawat kita, supaya kan setidaknya kita punya rekan sejawat, jadi kita walaupun permasalahannya ada di kita tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Tidak bisa sendiri gitu Pak ya. Tidak bisa sendiri, misalkan kita dengan guru yang ada di sekolah kita atau dengan rekan sejawat kita sebagai kepala sekolah di luar, kita cari solusi bagaimana supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jadi berarti kalau dapat saya itu intinya itu dalam menyelesaikan semua permasalahan yang Bapak temukan di sekolah itu tidak langsung sama Bapak sendiri, walaupun Bapak sebagai pimpinan gitu ya. Jadi berarti intinya Bapak selalu berdiskusi dengan guru dan menanyakan solusi dari rekan-rekan kepala sekolah. Ya. Oke Pak, terima kasih. Nah berarti kan ada cara nih, ada cara ataupun langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi saya pengen tahu nih cara-cara langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kasus film lain. Ya seperti yang tadi saya telah sampaikan, langkah yang saya ambil untuk pengambilan suatu keputusan itu, yang pertama itu saya kumpulkan informasi terlebih dahulu yang dari berbagai pihak, tentunya ya, dari pihak luar, dari pihak dalam atau intern, kita semua kumpulkan dulu ya. Kemudian yang ketiganya itu analisis atau analisis informasi yang sudah kita dapat, ya benar atau tidaknya. Kemudian diskusikan dengan teman-teman untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Begitu Pak biasanya yang saya lakukan. Kemudian untuk masalah misalkan antara guru misalkan nih, ada yang agak misal ada permasalahan, misalkan dia jarang sekolah atau jarang mengajar atau sering izin gitu. Saya itu mengambil keputusan, pertama-tama saya menegur dulu gitu ya, menegur secara baik-baik. Tapi dalam peneguran itu saya terus mencatat supaya ada data gitu nantinya. Kemudian yang keduanya setelah itu misalkan sudah tidak bisa ditegur lagi, kita beri peringatan juga secara baik-baik atau secara tertulis. Tapi sama, saya mencatat dengan harus ada data gitu. Kemudian kalau solusi yang kedua, yang kedua sudah tidak bisa diselesaikan, saya mengambil perjanjian, membuat perjanjian dengan orang tersebut. Kemudian bagaimana kalau sudah tidak bisa diselesaikan? Kemudian ya kita terpaksa membuat jurus terakhir putusan. Itu mungkin pasti tentunya memberatkan sebelah pihak, karena bukan dari pihak saya, mungkin dari pihak yang bermasalah itu ya, misalnya dari guru yang kurang aktif gitu misalkan. Kalau sudah pada jurus-jurus terakhirnya gitu, sudah tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, mungkin apa boleh buat gitu boleh buat gitu. Oke Pak. Jadi intinya kan dalam pengambilan suatu keputusan itu kita tidak benar-benar harus memikirkan dampaknya gitu Pak ya. Harus memikirkan dampak apa nih yang terjadi kalau masalah ini kita putuskan seperti ini atau seperti itu, nanti dampak ke depannya itu seperti apa gitu Pak ya. Jadi benar-benar harus hati-hati gitu ya. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Nah kemudian yang selanjutnya apa nih hal yang selama ini Bapak lakukan di dalam pengambilan sebuah keputusan itu, mungkin ada yang lebih baik ataupun yang Bapak anggap lebih efektif gitu kan di dalam pengambilan sebuah keputusan itu. Nah hal apa nih yang menurut Bapak itu paling efektif? Menurut saya
Saya merasa bahwa pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan secara spontan. Itu tergantung pada objek permasalahan. Ada yang berat, Iya, ada yang berat, ringan dan gitu ada Pak ya. yang ringan. Jadi tergantung kepada objek permasalahan di lapangan. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman atau dengan rekan kepala sekolah dan guru-guru tentunya ya, serta mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan guru. Bagaimana jangan kita mengambil keputusan sebelah pihak hanya untuk jangan kita mengambil keputusan merugikan seseorang. Jadi dapat mencapai keputusan secara bersama, dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi istilahnya kalau berbahasa itu jadi China herang, bahasa Sunda nama. Iya. Nah, jadi kan menurut Bapak nih berarti kan tadi yang paling efektif itu dengan cara berdiskusi gitu Pak ya. Iya. Ataupun kalau misalkan masalah ringan dan sudah dipikirkan dampaknya ya udah langsung diputuskan. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang lebih berat, maka lakukan diskusi dengan bersama-sama rekan guru agar hasil dari keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan bersama. Iya. Oke, ini Pak selanjutnya untuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu kan udah pasti gitu ya Pak ya, udah pasti ada tantangan, ada hambatan gitu Pak. Nah pasti itu ada. Nah hambatan atau tantangan yang selama ini Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan itu kira-kira apa Pak? Yang menjadi tanggung jawab itu, yang menjadi tantangan itu kadang keputusan yang kita anggap baik ternyata tidak diterima oleh pihak lain. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu keputusan yang baik. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan. Jadi misalnya hasil diskusi, kita harus benar-benar meyakinkan bahwa keputusan itu ya pada yang lain bahwa keputusan itu baik kita ambil. Itu mungkin sebagai tantangan dan tantangannya. Jadi kan menurut Bapak bahwa tantangan dalam mengambil sebuah keputusan itu apabila kita sudah memutuskan gitu kan, memutuskan sebuah keputusan, ternyata juga tadi kan bahwa keputusan kita itu banyak yang tidak menerima gitu ya. Jadi kan tugas kita meyakinkan kepada pihak tertentu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Oke Pak, kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan nih, mungkin Bapak mempunyai tata kala ataupun jadwal waktu tertentu, misalkan mau menyelesaikan masalah ini seminggu waktunya gitu. Apakah punya jadwal seperti itu ataupun spontan gitu kan, langsung begitu, tidak tergantung masalah berat atau tidaknya gitu kan, seperti apa? Ada waktu dalam untuk jadwal ya, untuk jadwal itu saya tidak terjadwal ya, jadi tentatif saja. Jadi tergantung pada situasi apakah permasalahan itu ada atau tidaknya ya. Kalau ada permasalahan itu muncul, maka saya selalu segera menyelesaikan, tidak menunda-nunda gitu ya. Jadi intinya kalau jadwal tidak ada gitu ada ya. Untuk jadwal permasalahan. Tapi begitu ada permasalahan, harus secepatnya diselesaikan. Jadi kalau masih sekarang lebih cepat lebih baik gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nah untuk selanjutnya Pak, nah di dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu kan pasti gitu kan ada faktor atau ada seseorang, ada faktor-faktor yang membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemukan. Itu ada enggak faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu Bapak? Jadi tadi saya sudah katakan ya, tadi itu saya sudah sampaikan bahwa penyelesaian permasalahan tidak murni dari saya sendiri selaku pimpinan. Jadi guru-guru juga selalu saya ikut sertakan, kami selalu berdiskusi.
Jadi peran dari guru-guru itu sangat penting. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan begitu saja tanpa adanya jadi pemasukan dari rekan-rekan. Jadi pemasukan itu saya sering lagi apakah pemasukan itu benar atau tidak. Jadi, dan pada dasarnya saya tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Jadi berbagai pertimbangan. Jadi intinya mungkin dengan adanya diskusi, dengan adanya musyawarah gitu itu mempermudah Bapak gitu ya. Faktor yang mempermudah, faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi saya juga memerlukan faktor dari luar. Iya. Nah, Pak, dari semua langkah ataupun cara yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira nih pembelajaran apa nih yang Bapak petik ataupun yang dapat Bapak petik, yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan? Di antaranya itu yang pertama tentunya kita bisa dan selalu bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan rekan guru, dengan pihak lain dalam melakukan suatu tindakan. Jadi pada intinya itu diadakan yang saya bisa petik itu bekerja sama, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang kita perlukan. Dan mungkin aja Pak ya kalau misalkan masalahnya ada yang berat, bisa juga kan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian gitu kan, kalau itu udah melanggar hukum gitu Pak ya. Kalau permasalahan seperti itu. Jadi untuk permasalahan yang masih bisa diatasi di sekolah ya udah di sekolah saja. Tidak memerlukan dari luar. Dan mungkin kalau bisa saya sendiri cukup saya. Intinya musyawarah gitu Pak ya. Musyawarah diskusi dengan rekan sesama. Oke Pak, terima kasih banyak sekali hikmah yang saya dapat hari ini karena saya sebagai guru dan guru itu sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, pastilah saya juga di kelas banyak menemukan permasalahan-permasalahan kasus terhadap anak-anak saya gitu kan. Saya di kelas gitu kan, pasti saya menemukan mengalami kasus-kasus yang sulit diputuskan. Dan untuk saya belajar di sini, mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan tadi itu bisa menjadi pelajaran bagi saya dalam menyelesaikan masalah ataupun permasalahan terkait siswa saya gitu Pak. Mungkin ada sedikit pesan buat saya Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk saya. Untuk kedepannya ya jangan bosan-bosan gitulah kita memperbaiki diri kita sendiri ya, walaupun kita sulit, kita jangan dipendam permasalahan tersebut, jangan kita pendam sendiri karena mungkin kalau dipendam itu bisa menimbulkan penyakit bagi kita ya. Jadi banyak-banyaklah bermusyawarah atau saling cari pendapat dari rekan-rekan kita. Itu mungkin Pak Dede yang saya bisa sampaikan dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Ini mungkin salah satu kewajiban saya seorang pimpinan kepada teman atau rekan ya, itu karyawan. Oke Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Hudori, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, bertugas di SDN 3 Harian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara yang kedua, yaitu dengan Bapak Nuriaman SPDI. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuriaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak yang ini? Alhamdulillah Kak Dede. Alhamdulillah ya. Kebetulan hari ini saya lagi santai lah di
ruang kelas ini, ruang sekolah ini, dan mudah-mudahan Pak Dede dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Pak, hari ini saya juga dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelumnya nih mohon maaf nih Pak, saya sudah mengganggu waktu Bapak di sini ya, waktu kegiatan Bapak, dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan Bapak, atas waktunya yang telah diberikan kepada saya di sini Pak. Ya, terima kasih Pak Dede. Kebetulan hari ini tidak ada kegiatan ya dalam baik di dalam sekolah ataupun dalam sekolah ya, waktu lagi senggang. Kebetulan Pak Dede ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pak, jadi di sini ataupun saya akan berbincang-bincang dengan Bapak, ngobrol-ngobrol sama Bapak, ingin menggali pengalaman Bapak ya, mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan gitu kan, terutama itu pengambilan keputusan yang terkait berbasis kebijakan tentang dilema etika atau kehidupan moral gitu ya. Jadi untuk yang pertama kan Bapak tentu pernah nih mengalami kasus-kasus tentang dilema etika atau kehidupan moral gitu kan. Nah, bagaimana selama ini Pak Yaman itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kehidupan moral itu Pak? Baik, terima kasih Pak Dede. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu datang ke SDN 2 Subang. Sebagai tadi dalam tugas modul 3.1 ini, antara mungkin menjadikan persyaratan ya. Ya, seperti yang telah tadi dikemukakan sama Pak Dede tentang mengalami kasus-kasus. Ya, di sini saya dalam mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mempertimbangkan pertentangan nilai-nilai moral, dampak tindakan, ketidakpastian, prinsip etika yang terlibat dalam mendengarkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Itu yang menjadi bahan pertimbangan saya dalam mengambil sebuah keputusan yang ada di lembaga SDN 2 Subang ini. Oke, terima kasih Pak Yaman ya. Jadi dalam memutuskan kasus tersebut kan susah ya, karena tadi gitu kita tidak hanya membedakan antara yang benar dan salah gitu kan. Kalau benar salah kan udah jelas ya. Jadi ini kan kita banyak pertimbangan. Iya, ini kan benar lawan benar gitu kan. Makanya kalau menurut bahasa orang tua makan buah si malakama gitu Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih selama ini Bapak di dalam mengambil keputusan di sekolah dalam situasi di mana ada dua kepentingan tadi ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting gitu kan, penting itu penting. Jadi bagaimana tuh Bapak mengambil keputusan seperti itu Pak? Ya, saya berprinsip dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah saya, terutama di dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Saya melibatkan konsultasi dengan tim manajemen evaluasi dampak, mengacu kepada kebijakan yang mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan mengedepankan prinsip keadilan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebijakan dan kepentingan sekolah mungkin secara dengan keseluruhan. Itu diantaranya Pak Dede. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi tadi walaupun sama-sama benar dan sama-sama penting ya kan, jadi kan kita harus di dalam memutuskan masalah tersebut harus mempertimbangkan dampak yang lebih penting secara keseluruhan itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih, bagaimana nih langkah-langkah ataupun prosedur gitu kan, prosedur yang biasa Bapak terapkan di dalam pengambilan keputusan selama ini gitu, langkah-langkahnya gitu. Ya, mungkin diantaranya yang pertama saya akan mengambil langkah-langkah yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan ya. Itu biasanya melakukan dengan secara konsultasi dengan kepala sekolah ataupun dengan kepala sekolah yang lain
karena mengambil keputusan itu tidak bisa begitu saja. Dan dengan guru, selain itu kita harus mengevaluasi dampak dari setiap pilihan yang kita ambil keputusan. Juga kebijakan itu harus menjadi acuan, terutama untuk untuk saya sendiri mungkin dalam kepemimpinan, serta mempertimbangkan implikasi dampak jangka panjang dan mengutamakan prinsip yang berkeadilan. Itu adalah prinsip saya. Mungkin itu diantaranya yang saya lakukan. Ya, mungkin saya juga tetap bekerja sama dengan kepala sekolah yang lain jika ada permasalahan-permasalahan yang tidak dilakukan oleh sendiri. Itu. Oke Pak ya, terima kasih Pak. Jadi kan intinya berarti terus berkonsultasi gitu Ya. Berkonsultasi, Berkolaborasi dengan teman gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan kasusnya itu kasus yang lebih berat lagi Ya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan sendiri. Kita harus mengambil ketika tidak langsung untuk memutuskan gitu. Tapi kita dengan pertimbangan Dia harus mengacu pada kebaikan dari serta keadilan gitu Pak. Iya. Oke Pak, untuk selanjutnya nih dari yang telah dilakukan tadi nih oleh Bapak nih, dari yang telah dilakukan oleh Bapak nih, apa nih hal-hal yang menurut Bapak itu paling efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif ya menurut Bapak. Nah, menurut saya yang saya lakukan yang lebih efektif itu mungkin yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan sesama kepala sekolah ya, ataupun berdiskusi dengan K3S ya, karena kan K3S itu adalah wadahnya para kepala sekolah. Dan juga tidak lepas untuk melibatkan guru. Guru tetap akan dilibatkan juga sama saya, juga dengan semua warga sekolah. Umumnya untuk warga sekolah ada komite, terus ada wali murid, dan juga saya menerima masukan dari pemahaman yang lebih lengkap tentang berbagai sudut pandang yang sangat relevan. Itu diantaranya. Oke, jadi intinya benar Pak ya, jadi terus berkolaborasi, berdiskusi gitu ya. Berdiskusi, tetap kita kan menggunakan ya berbagai pertimbangan supaya mengambil keputusan itu tidak menjadi dampak yang tidak yang tidak mengambil keputusan yang benar lah gitu. Intinya kan berarti kalau saya dapat simpulkan nih, jadi kita itu harus bisa menerima masukan dari berbagai pihak ya Pak ya. Jadi tidak sendiri lah. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, jadi hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan menjadi tantangan berat nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, biasanya untuk dilema mengambil keputusan selalu timbul yang dalam mengambil suatu keputusan, misal adanya tekanan dari pihak terkait atau adanya tuntutan waktu yang sangat ketat. Itu dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan etis yang cermat. Jadi tidak semudahnya yang biasa saya lakukan. Itu diantaranya. Jadi intinya mah yang menjadi tantangan itu kalau misalkan sudah ada tekanan dari pihak luar Pak ya, sama waktu yang mendesak gitu ya. Mungkin itu jadi pertimbangan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Nah, baik Pak nih ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut kan? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada waktu itu gitu kan? Menyelesaikan di tempat gitu kan? Atau memiliki sebuah jadwal yang sudah disesuaikan gitu kan? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan selama ini? Baik Pak Dede, terkait dengan menyelesaikan kasus dilema etika ya, saya tidak memiliki kata-kata atau jadwal tertentu yang kaku. Mungkin saya cenderung menangani kasus-kasus tersebut
sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitasnya. Namun, saya akan memastikan bahwa penyelesaian dilema etika dilakukan dengan cermat dan tepat waktu sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Proses dapat melibatkan konsultasi dengan tim manajemen, evaluasi, dan juga dapat mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan mengutamakan prinsip yang keadilan. Itu adalah prinsip penting bagi saya untuk menangani setiap kasus dengan berhati-hati, ya. Karena kalau misalnya kita tidak berhati-hati menangani kasus yang dilema etika ini ya sangat sulit, Pak, ya. Jadi dengan keberhati-hatian saya memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etis dan kepentingan yang sangat terlibat. Itu diantaranya prinsip saya terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika. Intinya tidak mempunyai waktu tertentu, Tidak mempunyai tertentu, ya, harus diselesaikan. Jadi tergantung beratnya kasus Ya, pentingannya ya, ya. jadi kasusnya. Oke, terima kasih Pak ya. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Yaman nih, adakah nih seseorang mungkin dari rekan guru ataupun dari para sekolah Ya, gitu kan, ya, atau ya. ya faktor-faktor yang selama ini gitu kan, Ya. mempermudah gitu kan atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Ya. Ya pastinya ada beberapa faktor-faktor yang telah membantu, ya. Mungkin saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini. Mungkin diantaranya ya rekan kepala sekolah, dan juga saya tetap melibatkan dewan guru, karena itu ada dewan guru kan dan kebanyakan dari masih termasuk lembaga sekolah, serta belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu mungkin yang menjadikan acuan saya, dan melihat bagaimana dilema etika telah diatasi sebelumnya dapat memberikan pandangan yang berguna dan mengenai situasi serupa di masa yang akan datang ataupun di masa depan. Itu diantaranya. Jadi kembali lagi ke tadi kayak intinya Ya. kan gitu, selalu berdiskusi gitu Selalu ya. berdiskusi tentang ketika kita mengambil keputusan harus kita yang menjalankan, walaupun misalkan dengan adanya tekanan-tekanan, tapi tetap kita masih menggunakan ya konsultasi lah diantaranya dengan tadi karena di kepala sekolah itu kan ada 3M, terus kita juga mempunyai pengawas, ya itu kan bisa kita mengambil ataupun meminta ya pandangan lah, ya, seperti itu, supaya jangan kita nanti setelah memutuskan dampaknya ya tadi itu Salah tidak ya. takut salah berikan ya dirugikan, itu kan akan berdampak juga pada nanti. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh pembelajaran apa nih yang dapat petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam keputusan? Ya, dari semua yang telah kita bahas tadi ya Pak, sampai dengan ngalir gitulah sesudah sama saya menjadi terakhir lah dalam mengambil sebuah keputusan dan juga dalam menghadapi situasi di rumah etika, ya, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam pengambilan sebuah keputusan. Itu diantaranya. Bapak menjadi lebih rapi, lebih hati-hati gitu ya. Baik, Pak, terima kasih untuk ini gitu ya. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi pelajaran dan menjadi saya Anda dalam itu lebih baik lagi. Lebih hati-hati lagi dalam menghadapi sesuatu. Ya, kita etika ya. Terima kasih Pak, dan maaf. Ya, baik. Mudah-mudahan untuk ke depan ya lebih meningkat lagi untuk lebih
bukan maksudnya berhati-hati dan itu bukan kepada kita nanti akan terasa lah kalau sudah menjadi seorang pemimpin dengan mendapat tekanan dari sana dari sini, belum misalkan ya banyak permasalahannya ya punya kan sekolah ada yang namanya bos ya dan adanya ya ada misalkan dari wali murid nanti juga akan merasakan bagaimana ya kita harus menentukan yang lebih akurat yang lebih memastikan supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan itu saya saya. Sekian untuk kegiatan wawancara hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.